Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Dian Fauzi, SPMSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mahasiswa Padang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu persyaratan pada Serdosmart tahun 2021, yaitu PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam pendidikan dan pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi agribisnis adalah agrimarketing. Agrimarketing ini merupakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu agribisnis. Dan agrimarketing ini juga sesuai dengan publikasi, penelitian dan publikasi yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan selama menjadi dosen. Nah, berikut saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Agri Marketing ini. Nah, ini merupakan rencana pembelajaran semester mata kuliah Agri Marketing. Mata kuliah ini merupakan salah satu dari bagian rumpun mata kuliah Agripreneurship. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS, yaitu 2 pertemuan di kelas serta 1 pertemuan adalah praktikum. Mata kuliah ini diberikan pada semester genap, tepatnya pada semester 4. Mata kuliah ini saya ampu bersama tim teaching, yaitu Ibu Angelia Leovita, SPMSI. Selanjutnya saya akan menjelaskan CPMK untuk mata kuliah Agrimarketing ini. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan menguasai konsep pemasaran dari aspek ekonomi dan manajemen. CPMK yang kedua, mahasiswa menjelaskan dan memetakan sistem pemasaran produk agribisnis atau aliran produk sampai dengan konsumen akhir. Yang ketiga, mahasiswa mengidentifikasikan dan menganalisis masalah-masalah dalam sistem pemasaran produk agribisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan alternatif-alternatif solusi peningkatan efektivitas dan efisiensi pemasaran produk agribisnis. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu mengelola pemasaran produk agribisnis secara efektif dan efisien. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan kepada mahasiswa tentang pemasaran produk agribisnis yang mencangkup konsep, ruang lingkup, pendekatan studi, dan analisis sistem pemasaran produk agribisnis berdasarkan perspektif ekonomi dan manajemen, termasuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemasaran produk agribisnis serta alternatif solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan efisiensi pemasaran produk agribisnis tersebut. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi atau pokok pembelajaran dari setiap pertemuannya selama 1 semester. Pada awal mula, mahasiswa akan diberikan kontrak perkuliahan serta konsep secara singkat dari pemasaran produk agribisnis tersebut. Yang kedua, akan dijelaskan tentang keterkaitan pemasaran dengan sistem agribisnis. Yang ketiga, margin pemasaran. Yang keempat, pembentukan harga produk agribisnis berdasarkan teori-teori pembentukan harga. Yang kelima, pergerakan produk antar wilayah dan keunggulan absolut, komparatif, dan kompetitif. Yang keenam, mekanisme pengelolaan risiko pasar dan fisik. Yang ketujuh, struktur pasar produk agribisnis. Yang kedelapan, strategi pemasaran. Yang kesembilan adalah permasalahan pada sistem pemasaran produk agribisnis melalui pendekatan SCM. Pustaka yang saya pakai adalah yang pertama, pemasaran agribisnis. Yang kedua, prinsip-prinsip pemasaran. Yang ketiga, marketing and public policy. Yang keempat adalah marketing of agriculture product dari buku Richard M. Cole and Joseph. Media pembelajaran yang saya gunakan biasanya saya menggunakan Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel dengan menggunakan bantuan LCD dan proyektor di kelas.
Kebetulan mata kuliah ini tidak ada mata kuliah prasyaratnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pembelajaran setiap minggu pada mata kuliah Agri Marketing ini. Pada minggu pertama akan dijelaskan tentang kontrak perkuliahan. Jadi pada minggu pertama ini mahasiswa akan saya berikan kontrak perkuliahan terkait dengan materi-materi, kemudian tata cara atau tata aturan selama kuliah 1 semester dengan saya. Kemudian mahasiswa akan mendatangani kontrak perkuliahan tersebut, tandanya mahasiswa setuju dengan perjanjian yang sudah disepakati antara dosen dan mahasiswa. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran, ruang lingkup pemasaran, kemudian sistem dan kegiatan produktif serta efisiensi pemasaran. Nah, mata kuliah Agri Marketing ini saya mengkombinasikan antara metode ceramah dengan metode SCL. Kenapa? Karena dengan adanya metode SCL dan ceramah ini, saya merasa apa yang saya sampaikan dan apa yang mahasiswa cari akan terjawab. Mahasiswa pun akan berusaha untuk mencari materi terlebih dahulu dan berdiskusi di kelas dalam bentuk kelompok. Pada pertemuan kedua, mahasiswa akan diberikan tentang sistem agribisnis dan pasar-pasar pertanian, konsep sistem agribisnis serta pasar input pertanian, usaha tani, pasar output pertanian. Pada pertemuan ketiga dan keempat, mahasiswa akan kita ajarkan tentang margin pemasaran dan biaya. Kenapa ini dijadikan 2 kali pertemuan? Karena materinya cukup banyak dan ini adalah materi hitung-hitungan. Mahasiswa akan diberikan tentang pengertian margin pemasaran, teori margin pemasaran, serta penerimaan petani, nilai tambah pemasaran, serta perbedaan perspektif margin petani niaga dengan nilai tambah pemasaran. Pada pertemuan kelima, mahasiswa akan diajarkan tentang harga-harga pasar dan perilaku harga produk pertanian. Pada pertemuan keenam, mahasiswa akan mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis tentang pasar antar wilayah dan optimalisasi distribusi. Pada pertemuan ketujuh, mahasiswa akan menjelaskan mekanisme pengelolaan pasar, risiko pasar, dan fisik. Kemudian mahasiswa juga akan menjelaskan standarisasi dan grading serta prinsip ekonomi dan jenis dari informasi pasar. Setelah UTS, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan dan menganalisa tentang struktur pasar dari produk agribisnis tadi, terkait dengan karakteristik dan jenis struktur pasar dengan menggunakan metode SCP, karakter dan jenis, kemudian kelembagaan koperasi, bursa komoditi, dan kemitraan dalam supply chain. Pada pertemuan ke-10, 11, dan 12, mahasiswa dituntut untuk bisa menjelaskan dan mengevaluasi strategi pemasaran dengan menggunakan identifikasi PLC, identifikasi preferensi konsumen, serta penetapan STP, serta menjelaskan strategi pemasaran produk agribisnis dengan menggunakan bauran pemasaran 4P dan 7P. Pada pertemuan ke-13 dan 14, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan alternatif solusi yang berkaitan dengan permasalahan pada sistem pemasaran produk agribisnis melalui pendekatan supply chain management. Pada pertemuan ke-14, ke-15, mahasiswa mampu mengevaluasi karya ilmiah mengenai topik pemasaran produk agribisnis. Nah, selanjutnya mahasiswa akan melakukan ujian akhir semester. Demikian penjelasan dari RPS mata kuliah Agri Marketing ini. Selanjutnya akan saya paparkan salah satu materi yang akan saya ajarkan pada mata kuliah Agri Marketing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita lanjutkan materi di mata kuliah Agri Marketing, yaitu pada pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang margin pemasaran. Nah, saya akan share screen tentang materi margin pemasaran ini. Nanti saudara, setelah saya paparkan materi, saudara kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi mana materi yang saudara tidak paham, silakan bertanya. Nanti kita diskusikan secara lebih lanjut.
tidak menutup kemungkinan semua mahasiswa akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya, seperti biasa ya. Nah, baik. Ini adalah materi kita hari ini tentang margin pemasaran. Jadi, margin pemasaran ini akan kita bahas. Nah, margin pemasaran ini akan kita bahas di 2 kali pertemuan, di pertemuan hari ini dan di pertemuan keempat. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita hanya ngebahas sebagian dari tentang margin pemasaran. Nah, sekarang kenapa margin di dalam kegiatan pemasaran itu kita selalu mendengar tentang margin pemasaran. Nah, di sini ada tengkulak. Nah, di sini ada tengkulak, kemudian di sini ada cupit yang sebagai peri, di sini juga ada sebagai setan. Jadi tengkulak ini bisa mungkin kita artikan ada yang mungkin sebagai penolong dan mungkin ada juga sebagai perampas bagian yang diterima oleh petani. Nah, kemudian apa sebenarnya definisi pemasaran tersebut? Nah, mungkin pada minggu lalu saya juga sudah menjelaskan apa pemasaran tersebut. Nah, sekarang kita singgung sedikit. Pemasaran itu merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem agribisnis, karena tidak ada sistem pemasaran ini, tidak ada subsistem pemasaran ini, otomatis hasil dari pertanian kita tidak dapat didistribusikan dengan baik atau tidak bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, kemudian dalam pemasaran tersebut kita membutuhkan lembaga pemasaran. Ada pedagang pengumpul, ada pedagang antar daerah, atau pedagang besar, ada pedagang ecer, sampai dengan ke konsumen akhir. Nah, lembaga pemasaran ini merupakan badan atau individu perantara. Dia adalah orang yang menyelenggarakan kegiatan pemasaran dari mulai hasil panen petani di tangan petani tadi sampai dengan ke tangan konsumen akhir. Nah, sekarang margin pemasaran itu apa? Jadi margin pemasaran itu adalah merupakan perbedaan harga di tingkat petani produsen sampai dengan harga di tingkat konsumen akhir. Nah, margin ini merupakan pendekatan keseluruhan dari sistem pemasaran produk pertanian, mulai dari tingkat petani sebagai produsen primer sampai dengan produk tersebut di tangan konsumen. Nah, ini merupakan rumus dari margin pemasaran. Harga di tingkat retail dikurang dengan harga di tingkat petani. Alur pemasaran itu berbagai macam. Ada dari petani langsung ke konsumen. Kemudian ada petani melalui pedagang pengumpul dulu, lanjut ke pedagang antar daerah. Pedagang antar daerah bisa jadi ke grosir, ecer, baru ke konsumen rumah tangga atau konsumen akhir. Mungkin ada lagi petani pengumpul langsung ke grosir, kemudian dia ke pengecer, baru ke rumah tangga. Ada lagi mungkin petani, pedagang grosir, pedagang pengecer, konsumen rumah tangga. Jadi alur pemasaran ini bisa tercipta tergantung dengan kegiatan yang dilakukan oleh si petani tadi. Nah, ini adalah beberapa pengertian dari margin pemasaran, di mana margin pemasaran tadi adalah perbedaan dari tingkat petani dan tingkat konsumen akhir. Nah, harga dari kumpulan jasa-jasa pemasaran tersebut merupakan akibat dari adanya aktivitas produktif atau konsep nilai tambah atau value added. Jadi hasil produk pertanian tersebut biasanya ada nilai tambah sehingga sampai ke tangan produsen, ke konsumen akhir. Bisa jadi di petani tidak masih dalam keadaan basah atau mungkin belum disortir. Di pedagang pengecer atau pedagang besar, hasil pertanian dari petani itu disortir sehingga ketika sampai ke kita atau ke tangan konsumen, produk itu sudah siap untuk digunakan. Nah, ini nilai dari marketing margin atau MM itu, atau bisa juga dikatakan sebagai value marketing margin. Ada juga margin ini diukur secara absolut dan persentase dari harga yang dibayar oleh konsumen akhir atau tingkat eksportir yang merupakan tujuan akhir dari sistem pemasaran. Nah, ada lagi istilah sebagai istilah dari farmer share.
Nah, farmer share ini ditentukan oleh yang pertama pengolahan, biaya transportasi, atau kemudian satu lagi bulky atau bahan dari hasil pertanian ini yang gampang busuk atau cepat rusak. Jadi ketika produk hasil pertanian ini sampai ke tangan konsumen, bisa jadi sudah dari hasil sortiran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran atau lembaga-lembaga niaga tadi. Karena produk hasil pertanian ini gampang rusak, gampang busuk, jadi bisa jadi mungkin yang dari petani hasilnya adalah 50 kilo, ketika dijual ke konsumen hasilnya hanya 40 kilo saja, karena 10 kilonya adalah yang rusak atau yang tidak layak untuk dijual. Nah, ini contoh dari pemasaran. Kita contohkan adalah pemasaran di komoditas cabai. Nah, pada umumnya komoditas hortikultura ini adalah komoditas yang lebih gampang busuk daripada komoditas pangan. Salah satunya cabai ini. Nah, cabai ini merupakan tanaman yang diproduksi musiman. Jadi cabai ini bisa diproduksi sebenarnya bisa diproduksi dari awal tahun sampai akhir tahun. Tapi pasti ada musim yang sangat amat cocok dengan tanaman cabai. Nah, cabai ini adalah salah satu tanaman yang sangat mudah busuk. Dan dia menghabiskan tempat atau dikatakan sebagai voluminous. Dan dikatakan sebagai mudah rusak juga. Ini contoh-contoh dari margin pemasaran. Di tingkat petani itu harga jualnya 3.200, kemudian pedagang pengumpul dia beli 3.200, dia mengeluarkan biaya pemasaran sehingga dia memperoleh margin sebesar 2.225. Nah, ini perhitungannya berdasarkan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kita buka sesi diskusi. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan margin pemasaran? Silakan Sony, suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar suaranya Sony. Atau mungkin volume handphone atau volume laptopnya belum besar, makanya tidak keluar suaranya di sini. Atau sambil menunggu Sony, ada yang mau bertanya di kelas ini terkait dengan margin pemasaran? Silakan. Atau sudah paham dengan materi yang saya sampaikan? Kalau nggak ada yang nanya, berarti saya yang nanya. Menurut mahasiswa semua, kira-kira apa penyebab utama dari besarnya margin pemasaran mulai dari petani sampai ke konsumen akhir? Coba Dila Puspita jawab pertanyaan saya. Kira-kira apa penyebab utama atau penyebab yang paling besar terjadinya margin pemasaran ini? Baik, saya akan coba menjawab pertanyaannya, Bu. Ya. Menurut saya, yang menyebabkan margin pemasaran itu jadi besar, tentunya itu dari tengkulaknya, Bu. Tergantung dari tengkulaknya. Yang seperti yang dijelaskan tadi, tengkulak itu ada yang bersifat menolong dan ada yang bersifat lebih merampas ke petani. Jadi, yang menyebabkan harga atau margin itu lebih besar itu dari tengkulaknya sendiri. Oke. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita kasih saran nih ke petani dalam pemasaran produk pertanian, sebaiknya petani itu dia harus ngapain agar dia dapat memperoleh mungkin harganya lebih layak dibanding harga dari sebelum-sebelumnya. Kemudian
apa sih penyebab si petani itu biasanya kan kadang gini nih, kita nggak bisa pungkiri kalau misalkan masyarakat petani kita itu terkadang dia tergantung menjual ke salah satu tengkulak atau toke saja. Nah, biasanya itu penyebabnya apa? Biasanya penyebabnya sih para petani kita itu kebanyakan untuk memulai modal dari usaha taninya itu ngutang dulu dari tengkulaknya. Jadi mereka merasa terikat dan nggak bisa ngelak saat para tengkulak itu mengikat mereka dengan harga yang sangat kecil gitu, Bu. Berarti kalau misalkan seperti yang dijelaskan Dila tadi, tengkulaknya itu bersifat yang sebagai penolong atau sebagai mesin penghancur? Yang terjadi pada umumnya itu di sini seperti itu, Bu, yang kita lihat pada umumnya. Ya. Nah, kalau misalkan kasus seperti ini, sebaiknya apa sih yang harus dilakukan petani? Atau ada yang bisa selain Dila lah yang jawab lagi, kita gantian. Kan tadi sudah digambarkan nih kasus yang sering terjadi di masyarakat kita, di petani kita ini adalah ketergantungan ke si pedagang pengumpul atau tengkulak. Salah satu alasannya karena mungkin petani kita itu sudah berhutang dulu sehingga mau nggak mau dia harus menjual hasil taninya itu ke si pedagang pengumpul tersebut. Nah, kita sebagai akademisi kalau seandainya melakukan penelitian, kemudian kita memberikan saran ke petani, sebaiknya apa yang harus kita lakukan atau yang kita sarankan ke petani agar si petani ini bisa lebih mendapatkan harga yang layak. Coba Sony, sudah bisa belum suaranya? Enggak juga, enggak dengar juga. Yang lain bisa dengar suara Sony nggak? Atau saya aja yang enggak? Memang nggak bisa? Tidak, Bu. Kedengeran, Bu, suara Bang Sony. Ya, emang nggak kedengeran. Atau ada yang lain yang mau jawab? Triani mungkin? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Mungkin sarannya tuh lebih kayak lebih memberitahu petani itu bahwa lebih baik minjam modal ke bank atau lebih baik minjem ke bank yang mungkin bunganya lebih sedikit sehingga modal atau pendapatan yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada minjem kepada tengkulak. Iya, jadi sebenarnya ya kita mau nggak mau mesti saran seperti itu ya. Tapi terkadang kan ya kita juga bisa paham ya sama kondisi keuangan petani. Tapi mungkin kalau misalkan nih kalau modal segala macamnya sudah terhandle. Nah, kita bisa nih menyarankan ke petani untuk memutus mata rantai. Jadi kan tadi seperti saya jelaskan tuh ada beberapa mata rantai kan dari petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, konsumen. Ada 5 yang dilalui oleh petani tersebut. Nah, mungkin kita bisa memutus salah satu. Bisa jadi nih petani mungkin bisa memiliki beberapa alternatif saluran pemasaran atau saluran tata niaga. Yang 5 tadi tetap dia ikuti karena ketergantungan tadi. Ya kan? Nah, bisa jadi kita sarankan ke petani, Pak, dari hasil Bapak ini mungkin Bapak bisa langsung jual ke pasar pada hari-hari pasar, misal hari Minggu atau hari pasar yang ada di daerahnya. Nah, dengan begitu Bapak kan langsung bisa jual ke konsumen nih. Harga yang Bapak jual konsumen pasti lebih akan tinggi dibanding dengan Bapak jual ke si pedagang pengumpul. Tapi Bapak tidak menutup kemungkinan untuk menjual ke pedagang pengumpul juga. Jadi Bapak punya alternatif yang kedua. Sehingga hasil yang Bapak jual ke konsumen akhir ini mungkin bisa lebih besar dibanding Bapak jual ke pedagang pengumpul. Nah, itu mungkin bisa beberapa saran yang kita berikan kepada kepada petani ketika petani mengeluh, saya dapat harganya cuma segini, sedangkan di harga kayak sekarang lah. Ketika biasanya kan produk pertanian ini ketika panen raya itu kan harganya kan turun drastis. Ya kan? Bahkan terkadang petani kita ketika panen raya dan harga turun drastis itu dia nggak mau manen.
Dia lebih milih membiarkan hasil panennya itu sampai busuk dan kering di ladang. Sebenarnya kan bisa tuh dia panen aja, walaupun harganya murah, tapi dia jangan jual ke tengkulak, dia jualnya ke pasar. Nah, mungkin tengkulak ngambil 1.000, di pasar dia bisa mungkin jual 2.000 atau 3.000. Yang dia keluarkan hanya mungkin biaya transportasi saja, ya kan? Kalau ke tengkulak kan enggak, dia didatangi oleh tengkulak, dia didatangi oleh pedagang pengumpul, tidak mengeluarkan apa-apa, tidak mengeluarkan biaya, langsung dapat harga bersih. Tapi kan harga yang diberikan kita tidak bisa menawar, dan biasanya harga tersebut ditentukan oleh si pedagang pengumpul atau tengkulak tadi. Kira-kira apa lagi sih permasalahan dari pemasaran kita ini? Pemasaran produk pertanian ini? Halo Bu, Ya, rendahnya harga jual dari petani biasanya Bu. biasanya rendahnya harga jual yang diterima oleh petani. Iya Bu. Itu adalah masalah utama dalam pemasaran produk agribisnis. Nah, ada yang diragukan dari materi yang saya berikan? Tidak Bu. Enggak ya. Nah, kita kan di mata kuliah ini kan ada praktikum nih. Nanti kan praktikumnya saudara diminta untuk turun lapang, mengamati saluran pemasaran yang dilalui oleh komoditi petani yang saudara pilih, terserah mau apa, tapi setiap orang itu harus berbeda. Nah, nanti di laporan akhirnya itu, saudara harus bisa menghitung margin pemasaran yang diterima oleh petani. Margin pemasaran siapa yang paling rendah? Siapa yang paling rendah menerima keuntungan? Paham ya? Paham, Bu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin diskusi kita hari ini bisa kita akhiri. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi margin pemasaran lanjutan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saudara mungkin bisa lanjut, maksudnya bisa memulai untuk memikirkan kira-kira petani mana yang akan dilihat, kemudian komoditinya apa, kemudian harus mengikuti salur pemasarannya yang kemana. Karena kita kalau misalkan meneliti yang namanya saluran pemasaran itu tidak bisa pilih-pilih. Kita harus mengikuti alur dari mulai petani ini sampai dia sampai ke tangan konsumen. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kuliah hari ini saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.